Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam renungan harian Katolik. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap biasa sebuah proses ketidakmampuan untuk mengubah hidup kita. Karena akan terjadi hal-hal yang tak terduga ketika kita tidak melakukan sebuah pertobatan. Pertama, memang Israel mengalami hanya perpecahan fisik, perpecahan kerajaan. Tetapi kemudian hal yang tak terduga, kesalahan yang diawali oleh Salomo akhirnya menimbulkan bukan hanya perpecahan fisik negara, tetapi perpecahan fisik ibadat, perpecahan iman, perpecahan keagamaan. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh berani bertobat supaya kita tidak mengalami perpecahan yang semakin lama semakin dalam, bukan hanya fisik tetapi sampai jiwa dan rohani kita. Kita berharap jangan sampai sedalam itu. Maka mari kita belajar dari kitab pertama Raja-Raja bab 12 ayat 26 sampai dengan 32 dan dilanjutkan bab 13 ayat 33 sampai dengan 34. Kisah Israel yang semakin dalam ketika mereka jatuh. Bahkan kejatuhan dalam bidang rohani, hidup keagamaan, dan iman. Perikop ini mengisahkan setelah Yerobeam menjadi raja atas 10 suku Israel, yaitu Israel bagian utara, dan Rehabeam menjadi raja Israel selatan yang dikenal dengan kerajaan Yehuda. Namun semua orang Israel, baik utara maupun selatan, tetap beribadat di Yerusalem, wilayah kerajaan Yehuda. Maka hati Yerobeam, raja utara, khawatir kalau ke-10 suku Israel yang memihak dia akan kembali kepada keluarga Daud, raja Yehuda. Maka Yerobeam mengambil langkah perpecahan bukan hanya negara tetapi perpecahan rohani dan keagamaan. Maka Yerobeam mendirikan lembu emas di Betel dan yang lain diletakkan di Dan untuk disembah seperti dahulu ketika Israel di padang gurun, supaya 10 suku Israel itu tidak datang ke Yerusalem. Sebuah perpecahan yang semakin dalam. Teks ini sebagai peringatan keras tentang iman yang dimanipulasi demi kekuasaan. Teks ini berbicara keras tentang iman yang dimanipulasi demi politik. Teks ini berbicara keras tentang iman yang dimanipulasi demi kekuatan atau kepentingan kelompok. Teks ini mengingatkan juga tentang krisis ekologi yang lahir dari iman yang disesuaikan demi kenyamanan. Krisis ekologi lahir dari iman yang disesuaikan dengan kondisi politik untuk kepentingan kelompok saja. Mari kita belajar. Berhala yang dibuat oleh Yerobeam adalah sebuah kepraktisan demi kenyamanan. Kitab Raja-Raja mengisahkan tindakan Yerobeam dalam bab 12 ayat 28 sampai 29 demikian. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja yaitu Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka yaitu orang-orang Israel utara demikian. Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir.
maksudnya adalah lembu emas yang dibuatnya. Lalu Yerobeam menaruh lembu emas yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka makna rohani bagi kita bahwa berhala itu tidak selalu lahir dari penolakan terang-terangan terhadap Allah. Bahkan dapat bersifat sangat rohani seperti yang dilakukan oleh Yerobeam. Tetapi dari keinginan hidup yang lebih mudah demi kenyamanan. Bukankah itu sering juga kita alami? Konsumsi instan lebih mudah demi kenyamanan. Padahal itu juga tidak menguntungkan secara ekologi. Jalan pintas ekonomi lebih mudah dan demi kenyamanan yang kadang-kadang menjadi awal pengelolaan eksploitasi alam ciptaan. Pembangunan tanpa memikirkan dampak jangka panjang lebih mudah dan demi kenyamanan. Maka pesan pertobatan bagi kita adalah kerusakan alam sering dibungkus. Kelihatannya baik, dengan alasan yang baik, demi kepraktisan dan demi kenyamanan rekreatif. Bukankah itu yang dialami oleh kita saat ini? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, iman yang direkayasa itu kemudian melahirkan dosa struktural. Tindakan Yerobeam mengalihkan ibadat yang benar dari Yerusalem ke Betel dan Dan, kemudian melahirkan penyesatan ibadat dan juga lebih dalam lagi penyesatan iman. Apa yang kemudian melahirkan penyesatan yang lebih besar? Yerobeam mendirikan pusat ibadat alternatif. Yerobeam menetapkan imam bukan dari suku Lewi seperti ketetapan Allah. Yerobeam kemudian juga menciptakan kalender ibadat sendiri. Maka apa yang harus kita waspadai? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika iman ini direkayasa, dosa itu menjadi sistemik, dosa struktural, dan manipulasi publik. Serupa dengan hal itu, orang sekarang mengatakan 11-12, krisis ekologi itu bukan sekedar kesalahan pribadi, tetapi buah dari struktur yang salah, struktur yang memecah belah, struktur yang tidak adil. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika iman itu tunduk kepada kepentingan demi kenyamanan dan demi kepraktisan, alamlah yang akan menjadi korban. Yang kecil dan lemah akan menjadi korban. Mari kita kembali untuk melihat kedalaman rusaknya sebuah perpecahan, bukan hanya yang fisik, tetapi sampai kepada peribadatan dan iman. Ibadah palsu itu menghancurkan kehidupan yang nyata. Ibadah Yerobeam di Betel tampaknya sangat religius, meriah dan mudah untuk dijalankan. Siapa saja yang mau menjadi imam diangkat oleh Yerobeam. Raja-raja dan juga para pengawalnya, para hambanya turut ambil bagian dalam ibadat yang meriah dengan iring-iringan dan berbagai kurban dan musik yang megah. Tetapi apa akibatnya bagi Israel? Bangsa Israel disesatkan, baik dalam ibadat pun dalam iman. Kemudian dosa-dosa ini pun diwariskan kepada anak cucu dan menghasilkan kematian. Itulah yang kita dapat simak dari ayat ke-34 yang berbunyi demikian. Tindakan itu yaitu tindakan Yerobeam
menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Sebuah teguran yang sangat keras. Maka pertobatan ekologis bagi kita adalah, mari lihat kembali, ritual keagamaan tanpa perubahan hidup itu sebuah kontradiksi. Doa tanpa pertobatan ekologi adalah kesalehan yang kosong. Pesan pertobatan yang tajam dan keras itu menyelamatkan kita loh. Ibadah yang tidak mengubah gaya hidup itu justru menipu diri sendiri dan membuat kita tidak mampu bersikap benar dan menyelamatkan baik bagi diri kita sendiri maupun ciptaan yang kita kelola. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan sendiri untuk itu. Maka saya mengajak Anda untuk selalu mengingat dan berharap pertobatan ekologis itu masih mungkin. Allah lebih menghendaki kesetiaan yang sulit daripada kenyamanan dan demi hal-hal yang membuat kita mengandalkan kepraktisan. Saudara-saudara, esok kita akan bertemu dalam ibadat yang benar. Ibadat yang selalu mengagungkan Tuhan. Misteri sakramen Ekaristi. Maka mari kita menyiapkan hari Minggu, hari Tuhan. Mari beriman kepada Allah yang benar di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan untuk memulihkan alam ciptaan. Mari kita memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami lalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkan hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon padamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan terutama keluarga kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyiapkan hari Minggu, hari Tuhan.